Udahlah, kamu sekarang tuh udah gak punya siapa-siapa. Apalagi cowok kamu udah ninggalin kamu. Mending kamu kerja deh. Kamu tuh pantas digituin. Kenapa? Kasihan banget ya kamu. Hah? Gak apa, sedekah 100 juta juga nggak bikin aku miskin. Tapi bohong. Ya, enak aja. Sinta. Mas Bagas, kamu dari mana aja, Mas? Aduh, mana nih Mas David nih? Aku dari tadi nungguin di sini. Padahal Mas David ada tugas dari bosnya, tapi kenapa dia telat terus? Padahal bonusnya lumayan lah buat keperluannya dia, tapi kenapa dia telat terus? Aku dari tadi nungguin. Enggak, aku coba telepon aja ya. Gak diangkat. Ya. Kamu kok lama banget sih? Ya, minta maaf karena telat. Ini masih saya. Aku masih isi BBM barusan. Oh, pantesan lah aku dari tadi nungguin loh. Kamu dari tadi? Ya iyalah. Aku minta maaf ya. Tapi kamu nggak ada yang godain kan? Gak ada, santai. Salah kalau gitu. Oh ya, aku ngajak kamu karena aku diajak ketemuan sama bos. Iya, tapi kamu telat-telat gini gimana dong? Udah tenang aja. Bos yang mau ketemu sama aku itu masih kurang setengah jam. Oh gitu. Jadi kita langsung ke taman aja, ya. Soalnya di sana tempat biasanya Sinta itu nongkrong, tahu nggak? Di taman itu, di belakang? Iyalah. Kamu tahu kan Tahu. apa yang harus dilakukan? Ya kita kerjain aja Sinta. Mumpung bos masih agak lama ya mau datang. Ya enggak? Hitung-hitung buat hiburan kita. Hah? Dan itu lagi sayang. Dia tuh kan punya utang sama kita. Dan sekarang dia tuh gak punya apa-apa. Aku paling mangkal ketika Sinta itu dulu bilang kalau dia tuh punya pacar yang kaya raya. Tapi buktinya sekarang dia tuh gak bisa melunasi hutang-hutangnya, tau nggak? Hah? Ya udah, nanti kamu bantuin aku ya. Iya, aku bakal bantu. Bantuin aku buat ngerjain si Sinta itu supaya dia tuh kapok. Hah? Ya kita memalukan dia di tempat umum. Supaya dia tuh gak berani nongkrong di sana lagi. Dan kita paksa supaya dia tuh bisa bayar hutang sekarang. Iya harus Ya, sayang, apalagi sudah berapa bulan aku gak bayar. Nah itu dia. Malah ngambil seenaknya aja tuh. Tapi kamu gak ada kerjaan kan? Gak ada. Yakin? Yakin? Kamu udah pamitan sama orang tua kamu? Udah barusan. Bagus lah kalau itu. Soalnya kalau kamu ada kerjaan, aku kan gak enak. Malah diajak Ada, aku gitu. Gak ada kerjaan kok. Udah makan? Belum. Hah? Belum. Aku kan Ini- mau makan sama kamu. Ini udah jam berapa? Soalnya kamu sarapan dikit lah supaya kamu tuh gak kena emah gitu loh. Ya kalau pengen sarapan gak apa-apa aku belikan. Ya. Tapi aku gak mau kamu kenapa-napa. Jangan telat-telat makan lah. Aku kan pengen makan sama kamu. Iya aku tahu. Coba lain kali kalau kamu mau jalan sama aku, kamu sarapan dikit. Hah? Ya takutnya kamu sakit. Aku malah khawatir lagi kalau pacar aku yang cantik ini sakit gitu loh. Kalau aku mau jenguk tiap hari kan aku gak enak sama orang tua kamu sayang. Iya, aku nanti sarapan kok. Tapi aku sekarang nih lagi males banget, pengennya makan sama kamu. Kenapa? Gara-gara tadi malam aku gak ngajak kamu makan nih, gak Iya. traktir kamu makan. Males banget. Ya aku minta maaf.
tadi malam itu kamu tuh sendiri kan, aku terburu-buru karena aku ditelepon teman aku. Rencananya aku mau traktir kamu sayang, mau ngajak kamu makan di tempat biasanya kita nongkrong. Hah? Iya, untung aja aku belum siap-siap. Kalau udah siap-siap, pasti aku marah banget sama kamu. Ya jangan marah lah. Hah? Masa iya udah siap-siap gak jadi? Iya, itu kan dadakan. Kalau temen aku itu gak kenapa-napa tadi malam, ya aku pasti lebih milih kamu daripada temen aku. Karena yang nemenin aku setiap waktu, meskipun di telepon doang, kan cuma kamu bukan temen aku, ya enggak? Ya, Iya. makanya aku harus memprioritaskan kamu. Ya harus dong, aku kan pacar kamu. Ya udah, aku gak mau kamu tuh marah sama aku, oke? Yang benar marah ya. Ya. Jadi kamu sekarang ikut aku ke taman, nanti ketemu sama bos aku, tapi aku minta kamu jaga sikap, ya, jangan selengean. Soalnya ini bos aku, atasan aku. Kalau kamu selengean, kan kamu tuh pacar aku, nanti aku dipecat karena aku ngebela kamu, gimana dong? Aku jadi pengangguran. Tak kira. Hah? Tak kira. Ya udah yuk. Ya udah. Yuk. Udah, Udah. pegangan dong. Duduk sini aja lah. Nggak terasa deh. Ternyata aku udah cukup lama juga ada di sini. Padahal sebelumnya aku berpikir bahwa aku nggak akan lama-lama tinggal di sini. Pasti nanti aku bakal dijemput dan dicariin sama orang yang selama ini aku cinta. Tapi ternyata itu semua hanya ya harapanku aja. Dan bener kata orang-orang, ternyata dia nggak beneran punya perasaan sama aku. Ternyata dia dekat sama aku cuman karena ada sesuatu yang dia incar. Dia hanya memanfaatkan aku. Lagi pula kalau dia beneran punya perasaan dan cinta sama aku, ya dia pasti datang ke sini. Dengan adanya aku pergi, dia pasti nyariin aku. Dan gampang banget kan? Kalau dia mau cari aku, udah pasti aku ada di sini. Aku kembali ke kotaku sendiri. Cuman ternyata dia memang gak ada perasaan sama aku. Karena aku gak nyangka kalau aku akan lama berada di sini. Lagi pula juga aku gak bisa ngebohongin diriku sendiri. Kalaupun memang Mas Bagas, ya, dia hanya memanfaatkan aku dengan cara dia ngedeketin aku juga. Aku udah gak masalah. Meskipun dia juga berniat jahat sama aku, tapi perasaan aku gak pernah berubah. Aku selalu sayang sama dia, aku selalu cinta sama dia. Perasaanku sama seperti awal pertama aku kenal sama dia. Meskipun sampai saat ini aku udah tahu ternyata dia hanya memanfaatkan aku. Untuk sekarang aku mencari tahu tentang dia juga susah. Dia ada di luar kota, sedangkan aku di sini hanya menunggu kepastian yang harus aku terima, antara dia beneran cinta sama aku atau enggak. Tapi dengan adanya dia nggak kesini buat cari aku, udah pasti dia nggak beneran cinta sama aku. Aduh, tapi ya udahlah. Bahagian juga kalau mikirin omongan dari orang-orang nggak bakal ada selesainya. Atau lagian juga aku menjalin hubungan sama dia karena memang aku punya perasaan. Tapi aku juga bodoh sih, aku terlalu cinta sama dia, sedangkan dia cuma pura-pura. Tapi ya udahlah, mending sekarang aku cari hiburan buat diri aku sendiri. Mending aku keliling buat cari tahu ada perubahan apa aja di tempat ini.
akan sepi. Mana orangnya? Mana si Pak Agung? Ngajak ketemuan tapi orangnya nggak ada. Wah, jangan-jangan aku dibohongin lagi. Pak Agung kan di luar kota. Mau ketemuan sama bosnya lagi. Aduh, kalau dari luar kota ke sini kan lumayan jauh. Ada-ada aja. Nggak bisa Pak ya, ngomong lewat HP gitu. Kalau acaranya nggak jelas kayak gini, nanti malah aku nunggu-nunggu di sini juga nggak ada untungnya. Ketemu sama Pak Agung enggak, panas iya. Man, loh, David. Di sini? Iya, aku ditelepon sama Pak Agung disuruh ke sini mau ketemuan. Berarti kamu ditelepon juga? Ya. Ya, aku emang disuruh ke sini juga sama Pak Agung. Katanya ada hal penting harus diomongin sama kita berdua. Sama dong kalau kayak gitu. Katanya sih Pak Agung ada hal yang mau diomongin juga sama aku. Emang nggak bisa Pak ya ngomong lewat HP. Pak Agung kan sekarang di luar kota tuh. Kalau hal penting gak bakal diomongin di HP. Hah? Pasti Pak Agung itu mengumpulkan orang-orang yang merasa terkait dalam mungkin masalah atau bisnis. Hah? Iya juga sih. Ini siapa? Oh iya, ini calon istri aku, Man. Waduh, santai kawan. Enak juga ya. Kamu gak ada hujan tiba-tiba udah mau ini bawa calon istri. Ya nunggu apa lagi, Man? Hah? Aku udah punya pekerjaan, ya enggak? Ya, istilahnya aku udah punya masa depan yang bagus. Ya, ini saatnya aku memilih pendamping hidup aku. Dan bentar lagi aku bakal ngundang kamu, Mar. Ya enggak? Ya, kalau kamu nggak ngundang aku emang sudah kebangetan jadi temen. Kamu kapan? Hah? Masa memikirin kerjaan terus? Gak tahu juga. Aku masih belum menemukan yang cocok aja sama aku. Harus Alah. diseleksi biar kita nggak salah. Nanti malah ini lagi kita diporotin terus kita ditinggal, ya kan? Bilang aja kalau kamu itu masih pengen main-main sama wanita di luar sana, ya enggak? Yang sini dong. Kamu jauh banget sih. Oh ya. Hah? Tadi malam Pak Agung itu bilang sama aku kalau agak telat. Ini masih kurang 20 menitan. Ya enggak? Oh iya. Betul juga sih. Gimana kalau kita ngerjain Sinta? Sinta? Iya. Mungkin dia sekarang sedang meratapi nasibnya tuh. Dulu aku ditolak sama dia. Ya, dia itu sekarang udah banyak bengongnya daripada dulu-dulu yang pernah bahagia. Itu dia, Mar. Aku jengkel sama dia, marah sama dia karena dulu pas waktu dia tuh punya pacar orang kaya, dia tuh sok-sokan sama kita. Hah? Iya betul. Aku sampai ditolak juga. Aduh, mentang-mentang dia. Emang dia pikir dia wanita yang paling wow gitu. Ya enggak lah. Aku pikir kamu udah lupa. Kamu pernah ditolak sama orang wanita. Hah? Ya, kebetulan banget. Sinta biasanya itu nongkrong di taman sebelah sana. Hah? Dia itu bengong. Kita samperin aja, mumpung Pak Agung itu belum datang, kita main-main aja sama dia. Ya enggak? Kita permalukan dia di tempat umum supaya dia tuh tambah galau, tambah hancur hidupnya. Gimana kamu? Nggak apa-apa. Kalau aku sih oke-oke aja. Kalau cuma si Sinta, aduh, ya sekarang sudah di ujung kuku. Tapi aku mau nanya dulu nih sama kamu. Apa? Ya aku takutnya ketika aku menghina dia, apa kamu masih terima? Hah? Nanti gak terima lagi, kamu masih sayang sama dia. Kamu mau apain si Sinta sekarang? Udah
udah aku nggak mau peduli lagi sama dia. Yakin? Yakin. Bagus lah kalau gitu. Aku takutnya menyinggung kamu, tahu nggak? Kamu masih punya perasaan, kemudian aku marahin dia, ya, menghina dia di tempat umum, kamu malah marah sama aku, nggak nyapa sama aku, kita putus temenan, kan berapa, Mar? Kak, ya kalau dulu nggak ada laki-laki yang ya boleh menyakitin dia. Tapi kalau sekarang udah aku nggak peduli lagi. Pokoknya mau dia hidup bagaimanapun, udah aku bodo amat sekarang. Ya, salah dia sendiri. Coba dulu dia mau, nggak nolak aku. Mungkin dia bakal senang sampai sekarang. Oh iya. Iya. Udahlah, kamu jangan ketawa terus. Iya, Mar. Tuh aja ngomong. Yang nggak calon gini istri loh. kamu. Aku mau ngingetin sama kamu, kalau kamu mau cari calon istri nih, seperti istri aku. Calon istri aku maksudnya. Ya. Cantik ya, Terus, baik, nggak matre, penurut. wah, Hah? idaman betul tuh. Iya pastinya lah. Ya gak bikin aku susah, Mar. Coba lihat. Emang Apa? kamu nemunya di mana? Wah, dia tuh orangnya susah. Sulit didapatkan, tau nggak? Hah? Oh ya. Ya aku mau mendapatkan calon istri aku ini, ya aku harus bersemedi, Mar. Kayak mau ngambil keris aja kamu bersemedi. Ya enggak, Mar. Ya aku susah banget mendapatkan hati pacar aku ini. Dia itu orangnya tertutup, ya nggak suka bergaul sama laki-laki yang dia agak kenal. Dia tuh nurut sama orang tuanya. Makanya aku langsung tancap gas, Mar, mau nikahin pacar aku ini. Betul tuh, daripada Enggak. nanti diembat sama orang kamu nangis lagi. Tapi jangan sampai kamu nikung aku ya. Enggak lah, untuk apa? Ya kamu kan sama aku sahabatan sudah lama. Kalau nanti aku nikung dia, waduh, persahabatan kita bakal hancur nanti. Ya baguslah kalau kamu masih ingat persahabatan, Mar. Udah, daripada kita di sini mending kita samperin cinta aja. Hah? Aku udah pengen menghina dia, Mar. Tapi kamu harus jaga perasaan calon istri kamu. Ya aku kan gak suka sama dia, aku pengen menghina dia. Dan lagian dia tuh punya utang sama aku, Mar. Oh ya? Iya. Makanya aku pengen nagih hutang sama dia dan harus bayar sekarang juga. Supaya dia tuh tambah pusing, tau nggak? Hah? Betul. Biar dia diambang kehancuran hidupnya. Udah, ayo. Dia tuh cuma diambil manfaatnya aja sama pacarnya itu, Mar. Kalau milik kamu pasti dia tuh hidupnya bahagia, ya nggak? Betul. Kamu udah ngubungin karyawan kamu? Ya, sebelum hampir nyampe sini saya udah ngomong karyawan saya semua, Bos. Ya, untuk suruh kesini, Bos. Ya udah deh, kita berpencar aja, Gung. Aku kan juga gak tahu ke karyawan kamu. Sambil nunggu karyawan kamu, siapa tahu karyawan kamu udah ada di sini. Kan kita juga gak ada yang tahu. Iya, Jadi nanti kalau dia udah ada di sini, kamu bilang, kamu kan udah punya fotonya kan? Foto pacar aku yang hilang. Itu kan? Bos, ada, Bos. Jadi suruh cari juga, bantu cari di daerah sini. Oke, Karena baik, kok Bos. perasaan aku dan feeling aku kuat banget ya sekarang, Gung. Kok aku kayak ngerasa pacar aku tuh ada di sini, Gung. Aku juga heran. Aku bingung sampai sekarang kenapa dia tega ngilang begitu aja dan tega ninggalin aku. Dan udah bertahun-tahun kan kita nyari, kita nggak ketemu. Dan ini baru pertama kali kita cari ke kotanya dia, Gung. Semoga aja semua usaha yang udah kita lakukan membuahkan hasil, Gung. Karena aku juga merasa bersalah. Apa mungkin aku ada kesalahan yang gak pernah aku sadarin, dan itu yang bikin dia sakit hati, Gung. Selama aku belum tahu kepastian kenapa dia pergi ninggalin aku gak bakalan tenang. Mau aku sekaya apapun dan mau sebagus apapun karir aku sekarang, aku bakalan tetap gak tenang, Gung. Kalau tetap begini, Gung, aku udah kangen banget. Dan kamu bilang ke orang ataupun ke karyawan kamu yang berhasil nemuin pacar aku bakalan jadikan dia seorang manajer, Gung. Kamu tahu sendiri kan manajer itu gajinya berapa, Gung? Ya, Bos, tahu, Bos. Ya udah, saya bakal ya menyampaikan kepada karyawan saya, Bos. Ya, semaksimal mungkin harus, ya, pacar Bos harus ketemu, Bos.
Soalnya bagaimanapun caranya, bos. Iya, soalnya begini, Gung. Aku mau ngelakuin pekerjaan apapun sekarang, aku pasti selalu ingat sama pacar aku, Gung. Dia udah banyak membantu semua karir aku. Dan dia udah aku anggap orang yang paling berharga dalam hidup aku, Gung. Karena orang tua aku kan juga udah gak ada, Gung. Jadi aku jadikan sebagai tempat curhat, dijadikan sahabat, dijadikan pacar, dijadikan semuanya lah. Pokoknya semua yang ada pada permasalahan yang aku alami, dia selalu bisa mengerti aku, Gung. Jadi aku gak bisa ngebayangin seandainya aku gak bisa nemuin dia lagi, karena aku yakin betul aku gak bakalan nemuin sosok seperti dia, Gung. Jadi aku minta tolong sama kamu, ya sampai kapanpun sebelum kita menemukan pacar aku, kita gak boleh berhenti mencari, Gung. Oke, baik, bos. Saya bakal ya mencari pacar bos dengan semaksimal mungkin, bos. Ya semoga aja usaha kita nggak sia-sia, bos. Ya udah deh, mending sekarang begini aja, kita berpencar. Kamu sambil nunggu kerawan kamu sambil cari kerawan kamu. Siapa tahu kerawan kamu sudah ada di sini, kan mereka juga gak tahu sama aku, Gung. Iya, bos. Jadi aku mau cari ke taman sebelah sana, jadi kamu cari ke daerah parkiran sebelah sana. Oke, baik deh, bos. Ya udah deh, kalau begitu kamu jalan dulu, Gung. Ya udah, kalau gitu saya kesana dulu ya, bos. Semoga aja feeling aku benar dan firasat aku gak salah lagi, karena aku kok kayak ngerasa Sinta tuh ada di sini ya. Aku juga harus minta kejelasan sama dia. Apa kesalahan yang udah aku perbuat sehingga dia langsung pergi ninggalin aku tanpa pamit, dan aku juga gak bisa nemuin dia. Ya udah deh, mending sekarang aku coba cari ke daerah taman di sana aja. Siapa tahu dia ada di sana. Dan kalau ada orang yang menemukan dia dan mengantarkan ke hadapan aku bakalan, kalau dia laki-laki, aku bakalan kasih dia pekerjaan sebagai manajer. Dan kalaupun dia perempuan, aku bakalan kasih sebagian harta aku buat aku kasih sama dia sebagai imbalan karena dia udah nemuin pacar aku. Ya udah deh. Atau enggak, aku order makanan kali ya. Aku tadi mau makan juga. Ini dia orangnya. Ya, mau kemana kamu? Hah? Kalian ngapain di sini? Ya terserah kita lah. Mau di mana? Kenapa? Ya nggak apa-apa. Serah kalian mau kemana sih. Cuman kan ya kita papasan aja. Kalian juga tumben langsung bertiga-tigaan kayak gini. Emang kalian mau kemana? Kamu nggak tahu kalau Umar sama aku ini satu kantor, tahu nggak? Dan aku di sini mau ketemu sama orang penting, bos kita, nggak kayak kamu. Satu kantor? Sejak kapan? Wah, Mar, dia nggak tahu tentang perkembangan kamu, Mar. Dia taunya aku dulu masih kerjanya ya nggak jelas. Cabutan. Betul. Aku sekarang Sin sudah ya jadi karyawan. Ya aku kerja di kantor. Dulu kamu pernah nolak aku habis-habisan demi pacar kamu yang katanya kaya. Mana sekarang pacar kamu? Apakah dia sudah jatuh miskin? Hah? Kau udah mencampakkan kamu? Hah? Kasian banget ya hidup kamu. Kamu rela-relain tiap hari ke sini untuk merenungi nasib kamu yang sudah hancur. Makanya jadi orang jangan sok-sokan, tahu nggak? Hah? Sebenarnya mau kalian tuh apa sih? Kalian nggak capek kayak gini terus sama aku? Enggak. Lagi pula juga setiap kali kalian ketemu sama aku yang dibahas tentang aku nolak kamu, Mas. Kamu kan udah tahu kalau aku itu punya pasangan. Jadi otomatis kalau ada orang yang suka sama aku dan nyatain perasaan sama aku, udah pasti aku tolak lah. Karena kan aku udah punya pasangan. Sekarang gini deh, Mas. Aku nggak mau kamu mencampuri kehidupan aku. Jadi sekarang kalau emang kamu udah memiliki kehidupan yang baik, kamu juga udah memiliki pasangan yang baik, untuk apa kalian gangguin aku? Aku kesini nggak mau gangguin kehidupan kamu. Oh, iya? Cuma nih katanya, Mas David katanya kamu mau nagih utang, Ya. udah tagih aja. Mar, kamu bilang aja, ha? Jangan bilang kalau kamu masih ada perasaan nih sama kita. Enggak. Tadi kamu sok, pengen menghina dia. Tapi sekarang malah melempem. Gimana sih kamu, Mar? Udah lah ya. Dia itu perempuan. Sin, kita kesini emang niat menghina kamu, tau nggak? Di tempat umum. Dan sekalian aku pengen menagih utang sama kamu.
Mana hutang? Hah? Yang sudah kamu pinjam udah berapa bulan ini? Hah? Soal hutang itu, aku udah bilang kan sama kamu. Sekarang aku lagi ada musibah. Aku lagi nggak baik-baik aja hubungannya sama pacar aku. Jadi aku masih mau cari pekerjaan yang mungkin gajinya lumayan aja. Kamu cari pekerjaan di mana? Hah? Sedangkan ijazah kamu itu apa? Hah? Cari pekerjaan itu susah banget, tau nggak? Ya itu bukan urusan kamu. Yang penting nanti aku pasti bakal bayar semua utang-utang aku sama kamu. Atau Udahlah. gini aja deh, di rumah itu gak ada pembantu dan tukang kebun. Sekalian kamu rangkap pekerjaan supaya hutang kamu sama aku itu cepat lunas, tau nggak? Hah? Tata, Gimana? coba deh. Kamu itu kan sama-sama perempuan kayak aku. Jadi mungkin kamu bisa nih nasehatin pacar kamu yang udah keterlaluan sombongnya. Lagi pula juga kalau soal utang aku udah bilang kan sama kalian, aku pasti bayar. Aku juga nggak bakal kabur kok dari kalian. Itu, David, yang bikin aku nggak tega itu sudah ditimpa musibah, masih hutang, ya masih apa lagi nih nanti? Pacarnya yang katanya kaya mungkin sudah nggak punya apa-apa, makanya dia sekarang bingung ya harus mau melamar pekerjaan kemana dan hidup dia mau dibawa kemana. Peringatin sama kalian bertiga ya. Jangan pernah kalian bertiga itu ngomongin tentang pacar aku. Pacar aku di sini nggak punya salah apapun kan sama kalian. Mar, kamu jangan terkecoh dengan muka melasnya dia, ha? Ya. Di lampu merah itu, dia itu memasang muka melas, supaya dikasihani. Kamu seperti itu udah lembek sih, Mar. Enggak, aku enggak sedikit pun enggak bakal mau menolong si Sinta karena rasa sakit hati waktu aku ditolak sama dia masih terasa sampai sekarang. Mas Umar, lagi pula yang mau minta tolong sama kamu siapa? Ya enggak, siapa tahu aja kamu berubah pikiran mau ngemis-ngemis ke hadapan aku sekarang. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah ngemis-ngemis sama kamu. Karena aku tahu, meskipun kamu ya berbaik hati buat nolongin aku, itu nggak cuma-cuma kan, kamu pasti ada maunya kan? Enggak, aku enggak mau. Pikiran kamu aja. Aku heran deh sama kalian bertiga. Kalian bilang udah punya pekerjaan, tapi sampai saat ini kalian masih sibuk ngurusin kehidupan aku. Emang sebenarnya mau kalian apa? Kita itu di sini cuman mau basa-basi aja sebenarnya. Pekerjaan kita sudah banyak di kantor. Begitu. Ya kayaknya aku beruntung deh menjadi Beruntung. diri aku sendiri. Karena ada orang yang udah aku tolak, tapi dia nggak berhasil untuk mencari pengganti dari aku kan? Iya kan? Perlu kamu tahu ya, Umar cari perempuan pun sekarang, dia mampu. Karena itu punya kekuasaan, punya uang. Dan bentar lagi dia bakal beli mobil. Wanita mana yang nggak mau sama Umar? Gak usah soal nih kamu sih. Belum terlaluan udah. Percuma kamu ngomong sama dia. 10 perempuan juga belum tentu orangnya seperti aku kan? Iya kan? Kamu jadi wanita jangan sok cantik deh. Kalau dulu mungkin kamu jadi wanita idaman, Sinta. Tapi kalau sekarang ya saingan banyak ya. Udahlah, kamu sekarang nggak usah bohong. Aku bisa melihat dari bola mata kamu. Ya, kamu pasti bingung. Apa iya benar ya? Banyak wanita yang sedang mengincar Mas Umar. Pastinya mah dia udah nyesal nolak kamu dulu memilih laki-laki yang kaya raya, tapi dia nggak tahu kalau dia itu cuma dimanfaatkan doang, Mar. Betul. Habis manis cepat dibuang. Makanya sekarang dia tuh kesini untuk merenungi dan meratapi nasib dia, Mar. Kenapa dia gak milih kamu dulu? Sekarang gini ya, aku nggak mau cari pembelaan sama kalian bertiga. Kalau soal kalian ngomong sama aku dimanfaatkan sama pacar aku, mungkin itu benar. Benar pasti. Makanya laki-laki tuh jangan hanya dipandang dari segi materi aja. Kamu harus tahu sifat dia ke belakangnya itu bagaimana. Kalau aku sudah jelas tulus nih, cuman kamunya aja yang salah pilih. Begitu. Apalagi dia tuh orang kaya, orang kota, tau nggak? Gak bakal menjadikan istri seperti kamu itu yang datang dari kampung. Orang tuanya gak bakalan ngizinin, tau nggak? Aku tahu kok. Aku tahu semua itu tanpa harus kalian omongin. Cuman sekarang aku lagi kena musibah. Jadi aku mohon sama kalian stop gangguin aku. Kan sekarang aku nggak tahu lagi aku harus kayak gimana. Gak usah ngulang-ngulang, kamu kena musibah deh. Udahlah, kamu sekarang tuh udah gak punya siapa-siapa. Apalagi cowok kamu udah ninggalin kamu, mending kamu kerja deh.
Kamu tuh pantas digituin. Kenapa? Kasihan banget ya kamu. Hah? Hah? Makanya kamu jadi wanita itu nggak usah sok-sokan. Jangan samain aku dengan yang dulu. Itu masih belum seberapa. Aku bisa lakuin lebih malah dari ini. Biar kamu tahu rasa, biar kamu menyesal seumur hidup kamu. Ini sebenarnya mau kalian apa sih? Kamu tega sama aku sama-sama perempuannya loh sama kamu. Kamu tega dorong aku kayak gitu? Seandainya aku yang dorong kamu, apa kamu terima? Emangnya kenapa? Utang udah gak bayar berapa bulan? Si sok-sokan. Dari tadi yang masih kamu bahas soal utang ya? Iyalah. Aku udah ngomong sama kamu, aku udah ngomong sama kalian bertiga. Aku memang perempuan yang udah gak punya apa-apa sekarang. Lagi pula juga sebenarnya aku nggak mau kok memanfaatkan pacar aku sendiri. Aku mau berjuang sendiri. Kalaupun aku ada utang sama kalian, aku akan bayar pakai uang hasil kerja keras aku sendiri. Ya udah sana cari kerjaan, apa mulung sampah gitu. Aku masih berbaik hati mau ngasih ATM sama kamu. Ambil aja. Mas, kamu kok gitu sih? Katanya gak mau bantu dia lagi. Gak apa, sedekah 100 juta juga nggak bikin aku miskin. Tapi bohong. Ya, enak aja. Kamu sekarang lagi butuh banget uang ya? Sampai kamu mau aku bohongin, Cinta. Aduh. Dia tuh ngaruh banget, tahu nggak, Mar? Udahlah, Sin. Mending kamu balik aja daripada kamu di sini ya. Nanti kamu malah nangis ya. Dasar orang miskin, digidulin mau aja. Umar gak bakalan bantu kamu, tahu nggak? Dengan penolakan kamu yang dulu. Masih ngaruh. Ya kayaknya aku yang bodoh deh. Aku pikir kamu juga mau ngebantu aku meskipun sedikit. Ya tapi mungkin karena kamu sakit hati, kamu jadi ngebalis ini sama aku ya, Mas? Ya. Ya oke. Nggak apa-apa kok. Udah impas ya? Ya. Kamu udah lega nggak? Jadi aku lega banget ya, gak apa-apa aku ditolak ya, sakitnya sampai ke ulu hati nih. Tapi sekarang aku bisa mempermalukan kamu di depan Pak David dan juga si Tata. Pastinya kamu malu tuh, ditonton banyak orang. Udah, kamu sekarang sudah nggak punya apa-apa, pacar sudah nggak ada, hutang di mana-mana. Saya rasa itu adalah akibat dari perlakuan kamu di masa lalu terhadap aku. Jadi kamu harus terima sekarang, oke? Oke, nggak apa-apa kok. Aku menyadari kalau aku nolak kamu, mungkin itu jadi sakit hati untuk kamu. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu. Tunggu dulu dong. Pasti jadi kamu malu banget ya. Harus ditutupin tuh pakai masker apa? Atau pakai helm gitu tuh. Terus mau kamu sebenarnya apa sih, Kak? Aku udah cukup ya diketawain dan dipermalukan sama kalian bertiga. Ya, mau kita emang seperti itu, menghina kamu dan bikin kamu malu di tempat umum seperti ini. Udah kan? Tapi sekarang udah puas kan? Jadi izinin aku baru pergi. Ya udah pergi aja. Utangnya belum bayar, tahu nggak? Dia masih belum bayar hutang. Nah itu dia, kamu sih Sen. Ambilannya mesti mau cari kerjaan. Udahlah, kita harus dapat uang itu. Biar sekalian dia biar pusing hidupnya. Kamu sih. Mana lagi aku harus nyari? Dari tadi aku muter-muter juga gak ketemu. Ini Agung juga kemana ya? Kalau begini terus, aku gak bakalan nemuin pacar aku nih. Aku udah kangen banget, gimana ya nasib dia sekarang. Aku gak tahu lagi. Aku harus minta bantuan ke siapa dan harus cari kemana lagi. Sinta? Mas Bagas? Kamu dari mana aja, Mas? Kamu dari mana aja? Kamu kok nangis? Aku nyariin kamu. Udah bertahun-tahun aku nyariin. Dan baru sekarang aku ketemu. Kamu jangan bohong. Selama ini aku nungguin kamu loh di sini. Kamu nggak pernah datang ke sini kok. Gini ya. Kamu kan tahu si Agung. Agung juga bareng sama aku terus. Kerjaan aku tinggal semua. Aku tiap hari nyariin kamu, Sin. Tapi kenapa lama banget, Mas? Ya mana aku tahu kalau misalkan kamu ada di sini. Dan aku di jalan tadi baru keinget. Dan semalam juga aku merencanakan buat datang ke kotanya kamu. Dan tadi di jalan aku baru inget kalau misalkan tempat ini tempat pertama kita ketemu. Dan aku yakin banget kalau misalkan kamu ada di sini. Cuman dari tadi aku muter-muter gak nemuin kamu. Terus kamu ngapain? Datang terus nangis.
Sebenarnya aku Ya, sekarang gini deh. Aku mau tanya sama kamu sekarang. Emang kenapa dulu kamu ninggalin aku? Terus kamu gak ada bilang masalahnya apa, tiba-tiba kamu menghilang? iya karena aku tahu Mas. Aku tahu kalau kamu ternyata selama ini cuma manfaatin aku kan. Aku Sin, tahu dari teman-teman kamu kok Mas. ya ampun, aku mau manfaatin kamu tentang apa coba? Kamu pikir, aku harta udah banyak. Terus apa lagi yang mau aku manfaatin buat kamu? Ya aku nggak tahu. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang kamu incer dari aku Mas. Oh, pantas. Sampai berarti. akhirnya teman-teman kamu bilang sama aku kalau ternyata kamu itu ngedeketin aku cuman karena kamu manfaatin aku. Oh, Itu semua benar Mas. pantes. Aku tanyain sama teman-teman tongkrongan aku dari kemarin, bahkan dari dulu aku tanyain, mereka seakan-akan nggak tahu apa-apa dan selalu menghindar ketika aku tanyain masalah ini. Oh, jadi mereka biang keroknya. Kamu kenapa sih? Kamu lebih percaya sama orang lain daripada aku? Karena kira-kira Emang aku pernah punya salah sama kamu? Aku pernah selingkuhin kamu? Atau aku pernah gak bikin kamu bahagia? kamu selalu bikin aku bahagia Nah, Mas. terus ngapain kamu tanya? Kamu percaya sama omongan teman-teman aku? Teman-teman aku sekarang udah musuhin aku semua, tahu nggak? Karena mereka takut. Mereka takut ketahuan kalau misalkan mereka yang udah ngebuat kamu ngejauh dari aku dan tiba-tiba menghilang dari kehidupan aku. Wah, aku minta tolong sama kamu, Sin. Kalau kamu memang sayang sama aku, kamu ikut aku lagi. Dan kalaupun kamu gak sayang, yang penting aku udah tahu alasannya. Karena aku merasa berdosa dan aku merasa bersalah sama kamu. Walau bagaimanapun, karir aku juga bagus karena kamu, Sin. Dan kalaupun aku memanfaatin kamu seperti yang teman-teman aku bilang, udah dari dulu aku ninggalin kamu dan sampai sekarang aku gak bakalan nyariin kamu, Sin. Berarti selama ini kamu udah nyariin aku Mas. Aku juga heran, gimana sih cara kamu berpikir? Kok bisa-bisanya kamu lebih percaya orang lain daripada percaya sama aku? Iya karena mereka bukan cuma satu orang yang ngomong sama aku Mas. Ya karena mereka gak suka sama aku, Sin. Aku bareng sama kamu udah sukses dan mereka malah jadi pekerja kita. Pekerja. Iya. Kan rencana aku ngomong sama teman-teman aku kalau misalkan mereka mau aku jadikan manajer di perusahaan aku. Maksudnya kamu mau aku jadikan manajer di perusahaan aku. Ya mungkin mereka karena iri merasa tersaingi sama kamu, jadi mereka menyebar fitnah seperti itu. Berarti Sekarang aku udah cukup jelas buat menjelaskan sama kamu. Ternyata bertahun-tahun kamu ninggalin aku dan menghilang dari kehidupan aku, cuman ini alasannya. Kamu emang tega sih. Lebih mendengarkan omongan orang lain daripada omongan pacar kamu sendiri. ya aku juga nggak tahu kan Mas. Aku pikir itu semua benar. Karena kan aku menganggap kalau teman-teman kamu itu adalah teman terdekat kamu. Jadi aku juga nggak salah dong. Kayaknya aku harus kasih pelajaran ya sama mereka. Dan sekarang aku tanya, emang kamu kenapa sih? Kamu terus lari-lari, terus kamu sambil nangis? Iya, sebenarnya ada orang. Sin, kamu kok asal kabur aja? Utang kamu belum bayar tau nggak? Kalau ngomong sama perempuan bisa nggak nadanya diturunin sedikit? Hah? Kalian bertiga nih siapa? Kamu yang siapa? So ikut Saya pacar campur. Sinta. Oh, Mar. Ini pacarnya. Keren juga ya, Mar. Pakai jas. Hah? Kalian tahu sopan santun nggak? Hah? Kalian tahu cara ngomong sama orang lain nggak? Ya tahu lah karena kita orang kantor. Terus kamu apain pacar aku? Dia tuh punya utang sama aku, tahu nggak? Hah? Yaudah. Dan dia itu udah nunggak berapa tahun, berapa Emang utangnya bulan? berapa? Utang dia tuh 1 juta. Hah? Mas nggak perlu. Aku udah janji sama mereka. Aku pasti bakal bayar. Udah deh. Nah, Ini uang halal kan? Halal ataupun haram itu bukan urusan kamu. Yang penting utang pacarku udah lunas. Wah. Jadi kamu gara-gara ini dikejar-kejar sama mereka? Sebenarnya bukan dikejar-kejar Mas, tapi mereka memang sengaja menghina aku. Apalagi dia itu pernah aku tolak, makanya dia juga sakit hati. Oh, jadi kamu pernah ditolak sama Sinta? Iya. Ya, masalahnya kamu bukan tipenya Sinta. Jadi dari sikap aja pasti Sinta udah nolak. Apalagi mau hidup sama kamu. Jadi sekarang minta tolong ya, karena Sinta udah bareng sama aku dan urusan masalah hutang udah selesai, kalian berhenti, gak usah gangguin Sinta lagi. Kalau kalian masih berani gangguin Sinta, kalian bakalan berhadapan sama aku. jadi ini orang yang ninggalin Sinta selama ini, hah? Aku bukan ninggalin Sinta ya. Aku juga percuma ngejelasin sama kalian bertiga. Kalian bertiga juga bukan siapa-siapa kok di sini. Sayang, jadi aku minta tolong setelah ini kamu langsung balik ikut aku.
Jadi biar kamu gak ngeladenin orang-orang yang gak jelas seperti mereka bertiga. Mereka bertiga bukan orang-orang penting kok. Jadi ya orang-orang biasa aja, bukan orang penting. Kita itu orang penting. Kita kerjanya juga di kantor. Tahu sopan santun nggak? Iya tahu lah. Ini perempuan kalian keroyokin bertiga. Terus kalian ngata-ngatain dia. Kalian laki-laki atau bukan sih? Mbak, kamu gak usah senyum-senyum. Kamu seakan-akan ngerasa gak bersalah. Kamu gak ada rasa bersalah ya? Hah? Enggak. Gak usah sangkut pautkan dia dengan masalah ini ya. Dia tuh calon istri aku, tahu nggak? Oh, pantes. Sikapnya mirip. Kamu kok bisa-bisanya sih ketemu sama orang seperti mereka bertiga? Pasti kamu gak kuat kan ketemu sama mereka bertiga? Karena selama kita hidup gak ada orang yang berani macam-macam sama kamu. Selama masih ada aku. Waduh, kayaknya udah jadi pahlawan kesiangan nih. Kalau kamu laki-laki sejati, ya tidak melantarkan pacar kamu. Ya jaga 24 jam tiap hari. Kalau kamu gak usah nunjuk-nunjuk dong kalau ngomong. Enggak, biar kamu tahu, kasihan si Sinta. Udah butuh lagi ya sama Sinta. Makanya kamu datang ke kota ini lagi. Nanti dinyampakan lagi. Kalau yang kalian ngomongin pacar aku memanfaatkan aku itu salah. Ternyata selama ini aku yang salah menganggap bahwa pacar aku udah memanfaatkan aku. Udahlah, kamu gak usah ngejelasin sama mereka. Apa gunanya sih kita ngejelasin sama mereka? Ya, mereka kalau mereka udah tahu sama aku, pasti mereka juga ketakutan kok. Orang-orang yang cuman kerawan seperti ini biasanya ya cuman gain aja. Iya. Kita takut sama kamu karena ya kamu udah kayak barongsai. Makanya kita takut, ya betul gak? Orang seperti kamu nggak patut untuk ditakutin. Teman-teman kamu kan buat ngelawak. Pak Agung. Udah ketemu, Bos? Ya aku udah nemuin, Gung, tapi aku juga sedikit kesel, Gung, karena pacar aku udah dikata-katain sama mereka bertiga. Bos, mereka berdua karyawan saya, Bos. Yang katanya yang ketemu, Bos. Jadi mereka yang juga kamu mau mintain tolong, mau kamu kasih kerjaan buat nyariin si Sinta. Bener banget, Bos. Wah, ternyata ini bukan rezeki kalian ya. Seandainya kalian yang nemuin Sinta dan kalian mengantarkan Sinta ke hadapan aku, kalian berdua pasti aku angkat jadi manajer. Cuman ini bukan malah rezeki buat kalian. Wah, tapi kalian bisa dapatkan hal-hal yang apes, tahu nggak? Begini, Pak. Tadi kita menemukan si Sinta di pinggir jalan. Cuman kita kejar ke sini. Udahlah, kamu diem. Kan Sinta udah ngejelasin dari tadi. Dan kalian juga masih belum tahu kan kalau kerjaan kalian mau aku suruh buat nyariin Sinta. Iya, belum tahu, Bos. Jadi sekarang kalian udah tahu siapa aku. Apa kalian masih berani buat gangguin Sinta? Iya, kita minta maaf, Bos. Oh ya, masalah uangnya 1 juta tadi kalian ambil aja. Aku tahu kok Sinta gak bakalan pinjem uang sebanyak itu. Cuman mulai hari ini kalian berdua udah gak ada ikatan kerja lagi sama kantornya Agung. Paham? Uangnya, Bos. Ini uangnya, Bos. Udah, uang 1 juta mah cukup lah buat kalian. Jadi, oh ya, untuk gaji yang bulan sekarang kamu cairkan aja, gak masalah, Gung. Cuman mulai besok kalian udah gak usah masuk kantor aja. Pak, kita minta maaf. Kita juga sebenarnya hanya bercanda kok. Kalian gak usah bilang bercanda. Kamu tahu nggak? Aku udah bertahun-tahun nyari pacar aku. Dan setelah aku nemuin pacar aku, kalian permalukan seperti ini. Kalian kata-katain. Ternyata kalian udah bikin pacar aku sengsara ya. Berarti dari tadi kamu membanggakan pekerjaan kamu yang sekarang, ternyata kamu bekerja dengan pacar aku. Sekarang aku gak mau tahu ya. Mulai sekarang kalian aku pecat dan kalian jangan injakkan kaki di depan aku lagi. Sekarang pergi bawa motor kalian. Tapi, Bos, motor kalian bukan nih. Iya. Kasihin aja bawa motor udah sok-sokan. Udah buruan daripada aku tendang nih motornya. Udah gak usah dilama-lamain. Sekarang kamu udah gak usah takut lagi. Kamu harus ikut aku buat pergi ke tempat aku kerja lagi. Aku. Oh ya, Gu. Kamu tunggu mobil aja, Gu. Aku mau ngomong sama pacar aku, Gu. Udah, Bos, maafin atas kelakuan saya. Udahlah, gak apa-apa. Lagian dia juga bukan karyawan kita kan sekarang. Ya udah kalau begitu. Saya tunggu di mobil ya, Bos. Ya. Jadi sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan pernah ngelakuin hal seperti ini lagi. Aku sebenarnya kesel banget sama kamu. Nyusahin, tahu nggak? Aku minta maaf sama kamu ya, Mas. Aku udah bertahun-tahun nggak ketemu kamu, aku juga kangen.
Cuman kan aku mikirnya kamu nggak butuh sama aku, makanya kamu nggak pernah nyariin aku ke tempat aku ini kan. Perlu kamu ingat, aku butuh bukan karena karir aku. Aku butuh karena kamu mau aku jadikan sebagai pendamping hidup aku, sebagai istri aku. Kalau masalah karir, maaf, tanpa kamu pun aku bisa kok. Jadi kamu jangan salah sangka aku memanfaatin kamu tentang pekerjaan aku. Kamu bukan tipe laki-laki seperti itu. Jadi jangan bikin keputusan yang sekiranya bisa membuat masalah di dalam hidup kita. Seandainya aku gak nemuin kamu di sini, terus aku bareng sama orang lain, Ya aku, kamu rela? ya aku nggak rela lah mas. Ya terus kalau kamu gak rela, ngapain kamu pergi ninggalin aku? Kalau aku gak sayang sama kamu, udah aku tendang nih. Kamu jahat banget sama aku, nanti aku nangis nih. Aku kesel banget soalnya. Ya udah oke ya. Udah 2 tahunan aku nyari kamu. Aku ngakuin kok kalau aku itu salah. Aku minta maaf sama kamu ya. Udah kalau begitu, kamu ambil baju-baju di rumah kamu langsung ikut aku. Ya udah. Udah kalau begitu kita langsung pergi. Sekarang janji, kamu gak bakalan ngulangin kesalahan yang sama lagi. Janji kok. Ya udah deh kalau begitu.